agar dapat melanjutkan karya Santo Paulus dengan penuh Roh Kudus. Santo Paulus pelindung kami, bagikan kami semangatmu, tularkan kami keberanian, jadi alat pilihan Tuhan, menebarkan kasih Tuhan bagi jemaat-Mu di dunia. Halo anak-anak, apa kabar? Tentu semuanya sehat. Jumpa kembali dengan Ibu Kristina. Minggu ini tema kita ada rekreasi atau liburan atau refreshing. Nah, anak-anak, setelah kemarin beberapa minggu kita libur, tentu anak-anak punya pengalaman baru ya. Anak-anak ada yang pergi rekreasi. Nah, rekreasi itu bisa pergi ke kebun binatang, bisa ke pantai, bisa ke pasar, bisa ke mall. Nah, untuk apa rekreasi? Agar pikiran kita menjadi jernih, hati kita menjadi senang ya, seperti sudah dijelaskan oleh Ibu Mary minggu lalu. Nah, anak-anak, sebelumnya kita mengenal dulu yuk nama-nama kebun binatang. Nah, di Jakarta ini kita punya kebun binatang anak-anak, namanya Kebun Binatang Ragunan. Nah, ada juga loh di Yogyakarta tempatnya Ibu Kristina, nama kebun binatangnya adalah Gembira Loka. Nah, kemudian ada juga di Bandung. Anak-anak suka pergi ke Bandung kan? Nah, namanya Kebun Binatang Bandung Zoo. Kemudian ada juga loh di Bogor, teman-teman. Namanya apa ya? Siapa pernah pergi ke Taman Safari? Nah, itu dia beberapa nama kebun binatang. Ya, nah, kalau pergi tamasya, piknik, itu perlu alat transportasi. Nah, kita kalau bersama keluarga biasanya naik mobil. Lalu pernah juga anak-anak pergi berombongan ya dengan teman-teman sekolah. Nah, anak-anak naik apa itu? Yang besar sekali. Nah, naik bis. Iya, betul sekali. Nah, terus nanti di jalanan anak-anak juga akan melihat pemandangan kiri kanan, akan melihat lalu lintas. Nah, lalu lintas itu yang mengatur siapa? Oh iya, tentu polisi. Kita pergi rekreasi, tentu kita harus membawa peralatan. Peralatan apa saja yang perlu kita siapkan? Nah, Ibu Kristina sudah membawa contohnya nih. Anak-anak bisa membawa topi, ya tidak kepanasan. Nah, kemudian kita siapkan payung. Kemudian ada juga kita siapkan tentu membawa tas, membawa minuman. Jangan lupa biar kita tidak lapar, kita membawa makanan, snack-snack untuk kita makan. Nah, tentu ada lagi kacamata ya. Dan masih banyak lagi ya yang harus dipersiapkan seperti obat-obatan, jaket, dan lain-lain. Anak-anak, di tempat rekreasi itu ada aturannya juga. Setelah kita tiba di tempat rekreasi, kita harus antri satu persatu untuk membeli tiket. Nah, di situ diatur juga jaraknya. Karena sekarang ini baru ada virus corona. Nah, setelah beli tiket, anak-anak masuk ke tempat rekreasi, ke kebun binatang tadi. Nah, di situ sebelumnya anak-anak harus cuci tangan dulu yang benar. Baru
baru antri lagi untuk masuk ke kebun binatang. Setelah sampai di dalam kebun binatang, anak-anak tidak boleh loh buang sampah sembarangan. Sampahnya harus dimasukkan di tong sampah. Nah, kalau melihat binatang, anak-anak dilarang memberi makan sembarangan karena mereka ada makanannya tersendiri. Kalau anak-anak memberi makan sembarangan, nanti binatangnya bisa sakit. Nah, antara lain seperti itu tata tertibnya, ya. Tadi anak-anak sudah tahu ya, tata tertib masuk ke kebun binatang, transportasi ke kebun binatang, kemudian peralatan yang harus dibawa ke kebun binatang. Nah, anak-anak, marilah kita menyaksikan dulu, melihat bagaimana sih kebun binatang itu. Kita saksikan bersama-sama yuk. Kita boleh memberi makanan binatang, tetapi kita beli makanannya di kebun binatang tersebut. Karena makanan yang sudah disiapkan oleh kebun binatang tersebut adalah makanan yang dijamin bersih untuk para binatang. Nah, di situ kita juga bisa naik binatang yang telah disediakan. Tentu saja kita harus membeli tiket. Halo. Halo. Nata. Tumi kamu burungnya. Nata. Halo. Mika. Mika. Dengerin dia. Jelek. Dadah. Ini adalah siamang, sejenis monyet atau kera. Suaranya lucu sekali, coba kita dengarkan. Dan masih banyak jenis binatang lainnya. Kristina tidak sempat membuat video dan membuat foto semuanya. Mari kita lihat dalam bentuk gambar kartun binatang. Badak, jerapah, kura-kura, kuda nil, landak, macan, dan masih banyak lainnya. Wah, seru sekali ya melihat binatang. Kita jadi tahu kehidupan tentang binatang. Untuk itu anak-anak, kita mempunyai tugas dalam minggu ini. Nah, kita kerjakan dengan sukacita ya. Bermain sambil belajar. Gajah, macan, singa,
rekreasi. Kemudian kita juga akan meniru tulisan. Nah, setelah digambar, anak-anak beri warna yang menarik ya. Mari kita mulai menggambar topi. Buat garis lengkung, ditutup. Buat garis satu, garis kedua. Kita buat ke kiri, kanan, naik, tutup. Beri anak panah. Kita tulis T, O, P, I. Dibaca topi. Gambar yang kedua, kita gambar tas. Kita buat persegi panjang. Buat penutup tasnya. Beri kancing. Dibuat tali, tangkainya ke atas, panjang. Buat garis sekali lagi. Beri anak panah. Kita tulis lagi. T, A, S. Kita baca tas. Gambar ketiga, kita gambar payung. Buat garis lengkung. Kita buat lengkung-lengkung di bawahnya. Lalu kita garis ke atas. Segitiga kecil. Kita buat tangkai. Kita hias dengan garis lengkung-lengkung. Beri anak panah, lalu kita tulis P, A, Y, U, N, G. Kita baca payung. Gambar keempat, kita buat gambar snack atau makanan ringan. Buat garis kotak, kita lengkung. Buat 2 garis. Satu lagi kita garis di bawahnya, lalu kita tulis snack. Kita buat snacknya, lengkung-lengkung. Nah, kita buat titik-titik. Beri anak panah. Lalu kita tulis M, A, K, A, N, A, N. Kita baca makanan. Yang kelima, kita gambar minuman. Kita buat garis panjang lengkung, naik lagi. Kita buat tutupnya. Buat satu lagi gambar minuman.
anak panah, lalu kita tulis M I N U M A N. Minuman. Anak-anak, sudah selesai kegiatan kita. Kemudian kita latihan meniru membaca. Kita membaca bersama-sama ya. T-O-P-I, topi. T-A-S, tas. P-A-Y-U-N-G, payung. M-A-K-A-N-A-N, makanan. M-I-N-U-M-A-N, minuman. Terima kasih, mari bergabung bersama TK Santo Paulus, Sunter, Jakarta Utara. Sampai jumpa.